Halo guys, kembali lagi bareng gue di channel Puncak Film. Pada kesempatan kali ini, gue akan bahas film Jepang bergenre romance and melodrama yang sangat emosional. Film ini sebenarnya remake dari film Korea Always tahun 2011. Film yang gue bahas kali ini berjudul Your Eyes Style tahun 2020. Sebelum lanjut, cari tempat yang nyaman, siapkan cemilan, dan jangan lupa subscribe. Tak lupa juga gue doakan untuk kalian semua sehat dan bahagia selalu ya guys. Tidak usah berlama-lama, kita masuk ke filmnya. Cerita dimulai ketika seorang pria terbangun dari tidurnya. Dia bernama Shinozaki Rui, mantan petinju profesional yang menutup diri dari dunia karena suatu alasan. Dia memulai harinya dengan bekerja mengantar gas dan minuman ke rumah orang-orang. Bahkan hujan tak menghentikannya untuk terus bekerja. Hingga akhirnya dia datang menemui seseorang. Kedatangannya ialah untuk mengambil pekerjaan sebagai petugas parkir. Manajer menjelaskan bahwa pekerja sebelumnya adalah kakek tua yang sebenarnya baik hati, tapi dia tiba-tiba pergi meninggalkan tanggung jawabnya. Suatu ketika, wanita muda tunanetra bernama Akari datang menemuinya untuk menonton televisi bersama. Akari mengira bahwa dia adalah kakek kenalannya. Tapi kemudian dia terkejut ketika Rui menjelaskan bahwa pekerja sebelumnya sudah berhenti. Akari pun terkejut, dengan malu dia bergegas pergi. Ketika akan pergi, hujan mulai turun dan Rui yang tidak tega melihatnya mengajaknya menonton bersama sembari menunggu hujan reda. Tidak seperti kebanyakan orang, Akari menikmati menonton TV menggunakan indera pendengarannya. Semangat serta senyum manis yang dipancarkan Akari membuat Rui tidak bisa mengendalikan diri dan terus menatapnya. Ketika hujan mulai reda, Akari memberikan sedikit makanan kepada Rui dan berpesan kepadanya untuk selalu menyiram bunga yang ada di kantornya. Keesokan harinya, Akari bekerja sebagai customer service di sebuah perusahaan. Sementara itu, Rui memberanikan diri untuk menemui direktur Sasana Tinju yang telah membantunya di masa lalu. Rui meminta maaf kepadanya atas apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Namun, sepertinya direktur masih belum bisa memaafkannya. Di suatu hari, Akari datang menemui Rui untuk menonton TV bersama lagi. Dia memanggil Rui dengan sebutan paman dan menebak bahwa umurnya sudah 36 tahun. Rui terkejut tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Di akhir pertemuan, Rui memberi tempat makannya Akari dan memberikannya beberapa buah persik. Dan di waktu itu juga Akari mengulurkan tangannya untuk berkenalan. Tapi Rui dengan sikap dinginnya hanya menerima jabat tangan tersebut dan tidak menyebutkan namanya. Ya, masih malu-malu sih. Karena pertemuan itu membuat Rui jadi lebih memperhatikan kebersihannya. Rui melakukan itu karena sempat membuat Akari tidak nyaman karena bau tidak sedap yang dia timbulkan. Ya kan, cowok kan emang gitu. Di hari-hari berikutnya, Akari selalu menyempatkan dirinya untuk datang menemui Rui. Hingga suatu ketika, dia hampir tertabrak mobil dan terjatuh. Dan membuat kakinya terluka. Rui yang melihatnya langsung bergegas membawanya ke rumah sakit, lalu mengantarnya pulang. Di perjalanan, Akari yang kelelahan berjalan meminta Rui untuk beristirahat. Kemudian Rui menggendongnya meskipun Akari berkata bahwa dia akan menyesal jika melakukan itu. Akari tersenyum ketika Rui menyadari bahwa dia harus melewati tangga yang sangat tinggi. Sesampainya di rumah, Akari meminta satu pertolongan lagi kepada Rui untuk membetulkan saluran air yang tersumbat. Lalu sebagai ucapan terima kasih, Akari memberikan 2 tiket konser musik kepadanya. Tapi Rui tidak punya teman untuk pergi ke konser musik tersebut. Dan akhirnya Akari mengajaknya untuk pergi bersama. Keesokan harinya, Akari berusaha tampil lebih menarik dengan bantuan penata rias yang ada di dekatnya. Dia tampil beda dan Rui terpesona saat melihatnya. Kencan itu berjalan lancar sebelum akhirnya
sikap terlalu ingin tahu Akari sedikit mengusik masa lalu Rui, dan itu membuatnya tidak senang. Akari tersinggung ketika Rui berkata bahwa dirinya terlalu banyak bercerita, menyadari bahwa sikapnya tadi terlalu kasar. Rui memutuskan untuk lebih terbuka terhadap Akari. Rui memperkenalkan dirinya dengan baik dan menjelaskan bahwa dirinya baru berusia 24 tahun. Kemudian Rui bercerita bahwa dulunya dia adalah seorang petinju dan banyak melakukan hal buruk. Selama ini dia berusaha melupakan masa lalunya, dan karena itulah dia merasa tidak senang jika mengingat kembali momen tersebut. Akari mengerti dan juga meminta maaf karena telah membuatnya merasa tidak nyaman. Keesokan harinya, atasan kantor memberikan hadiah kepada Akari yang ternyata berulang tahun minggu lalu. Tiket konser yang dia dapat sebelumnya ternyata juga berasal dari atasannya. Di sisi lain, Rui bertemu Direktur Sasana dan pelatihnya di sebuah kedai. Rui menjelaskan bahwa selama ini dia ada di penjara. Di masa lalu, setelah pelatih memungutnya dan memberikan kehidupan yang layak, Rui diam-diam bertarung di jalanan dan menghasilkan banyak uang. Bahkan dia menjadi tukang pukul yang tidak segan-segan menyakiti orang-orang. Sampai akhirnya dia ditangkap polisi dan masuk penjara. Sepulangnya dari pertemuan itu, Rui pergi ke panti asuhan dan menemui suster yang pernah merawatnya saat masih kecil. Suster meminta agar Rui lebih ceria untuk menghadapi masa depan daripada terus bersedih memikirkan masa lalu. Lalu Rui bertanya apakah dia bisa mengubah namanya. Suster menjelaskan bahwa Rui tidak perlu melakukan itu untuk menjadi orang baik, karena apalah arti sebuah nama kalau pemiliknya tidak mau berusaha untuk mewujudkannya. Di hari itu, suster memberikan ikat rambut yang dibuat anak-anak kepada Rui dan menyarankannya untuk memberikan ikat rambut tersebut ke orang spesial. Malam harinya, Akari dihadapkan dengan atasannya yang datang ke rumahnya. Ternyata selama ini dia menyukai Akari, tetapi apa yang dia lakukan hanya berdasarkan pada nafsu saja. Untunglah Rui datang tepat waktu sebelum hal buruk terjadi. Atasan Akari pergi setelah Rui menghajar dan mematahkan jarinya. Setelah apa yang terjadi, Akari bingung karena sepertinya dia akan kehilangan pekerjaannya. Rui berkata bahwa dia akan bertanggung jawab untuknya, mencari nafkah untuknya, dan itu murni karena dia ingin membantunya. Namun bagi Akari itu akan membuatnya semakin merasa sengsara. Rui yang kini pergi setelah meninggalkan ikat rambut yang didapat sebelumnya, dan itu menjadi bukti bahwa Akari adalah orang spesial untuknya. Keesokan harinya, Akari datang menemui Rui dan dia berkata bahwa dia telah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Perkataan Rui sebelumnya bukan hanya janji, dan dia bersungguh-sungguh ingin membantunya. Di hari itu Rui membawa Akari ke pantai, tempat di mana terakhir kali dia bersama ibunya. Saat itu ibunya memilih untuk mati, tapi Rui ditakdirkan untuk tetap hidup. Mendengar hal itu, Akari meminta Rui untuk mencari sebuah batu dengan sudut membulat. Akari menjelaskan bahwa batu tersebut menjadi halus karena terkikis oleh air. Dengan kata lain, orang yang terluka akan bisa menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Dan dia yakin bahwa rasa sakit itu pasti memiliki makna yang bisa dijadikan pembelajaran. Akari meminta Rui untuk menyimpan batu tersebut dan berkata bahwa itu adalah jimat yang akan menghubungkan mereka berdua. Untuk memenuhi janjinya kepada Akari, Rui memutuskan untuk masuk kembali ke dunia tinju dan dia akan mencari nafkah dengan cara yang benar. Mereka hidup bahagia seperti pasangan pada umumnya. Terlintas di benak Rui untuk membeli anjing yang bisa menjaga Akari saat dia pergi. Akari sangat senang dan mereka memberi nama anjing itu Suku. Cinta mereka benar-benar murni. Rui menerima semua kekurangan Akari dan dia sangat menyayanginya. Begitu juga Akari yang bisa menerima ketulusan cintanya tanpa harus memandang sosoknya seperti apa. Waktu terus berlalu. Rui melakukan yang terbaik di setiap pertandingannya. Akari terus berada di sampingnya dan mendukungnya sepenuh hati. Di suatu malam, Rui menceritakan impian masa depannya untuk membuat toko kecil di mana Akari dapat membuat pot dan vas bunga kesukaannya. Rui berjanji
bahwa dia akan mengabulkan semua keinginan kekasihnya itu. Di satu kesempatan, saat memenangkan pertandingan, Rui bertemu kembali dengan kenalan masa lalunya bernama Kyosuke. Rui menegaskan bahwa dia tidak akan kembali lalu pergi meninggalkannya. Esokan harinya, Akari membawa Rui pergi mengunjungi makam orang tuanya. Akari bercerita bahwa dulu dia pernah membawa orang tuanya pergi menggunakan mobil untuk berjalan-jalan. Namun dia kehilangan fokus di tengah perjalanan ketika melihat seorang pria terjatuh dari atas gedung dan akhirnya dia mengalami kecelakaan yang membuat dua matanya tidak bisa melihat. Rui terkejut karena ternyata kejadian tersebut berkaitan dengan dirinya. Pria yang terjatuh saat itu adalah korban kekerasan Rui yang memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri, dan saat itulah Rui ditangkap polisi atas dugaan pembunuhan. Setelah tahu apa yang terjadi, Rui merasa bersalah dan luka lamanya kembali muncul. Di tengah keterpurukannya itu, Rui kembali dihadapkan dengan Kyosuke yang mengajaknya untuk bertarung lagi di jalanan. Dia menjelaskan bahwa pertarungan tersebut jauh lebih banyak menghasilkan uang. Namun mau bagaimanapun juga Rui tetap menolak karena tidak mau berurusan lagi dengan masa lalunya. Saat pulang, Rui terkejut ketika Akari tiba-tiba menghilang dan ternyata dia ada di rumah sakit karena terjatuh. Dokter menjelaskan bahwa tulang rusuknya ada yang retak, tapi itu akan sembuh dengan sendirinya. Masalah lain yang lebih serius adalah kondisi mata Akari. Selain gejala dari kecelakaan itu, dia diketahui memiliki gejala ablasi retina. Jika terus dibiarkan, buta totalnya akan semakin parah dan dia akan kehilangan kesempatannya untuk dapat melihat lagi. Mendengar hal itu, Rui bertanya kepada Akari mengapa dia tidak bercerita bahwa dirinya punya kesempatan untuk sembuh. Akari menjelaskan meskipun matanya sembuh, tidak akan mengembalikan kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Akari merasa sangat bersalah kepada mereka dan dengan kondisinya saat ini, dia merasa bahwa bebannya menjadi lebih ringan. Akan tetapi, Rui memiliki pandangan lain. Menurutnya, Akari harus sembuh supaya dia bisa melihat kebahagiaan dengan matanya sendiri, terutama setelah menikah dan memiliki anak di masa yang akan datang. Pada akhirnya, Rui memutuskan untuk ambil bagian dalam pertarungan bawah tanah untuk membayar operasi mata Akari. Ada harga yang harus dibayar sebelum mengikuti pertarungan tersebut. Selain harus menghapus identitasnya, Rui juga harus memutus hubungannya dengan Akari supaya dia tidak diincar dengan orang-orang jahat yang mungkin akan menaruh dendam kepadanya. Tidak mudah memang, tapi itu adalah keputusan yang harus dipilih Rui sebagai bentuk penebusan dosanya di masa lalu. Setibanya di pertarungan, Rui baru mengetahui bahwa lawannya diganti dan dia terpaksa harus berhadapan dengan orang yang jauh lebih besar darinya. Tidak lama dari itu, terungkap bahwa pertandingan tersebut sudah direncanakan sebelumnya oleh Kyosuke. Dia berharap Rui akan kalah dan dia memenangkan pertaruhan. Namun ternyata keadaan tidak sesuai harapan karena Rui dengan sisa tenaga yang dia miliki berhasil mengalahkan musuhnya di saat-saat terakhir. Sementara itu, operasi mata Akari berjalan lancar dan akhirnya dia bisa melihat. Rui meminta pelatihnya untuk mengirimkan setengah uangnya ke rekening Akari dan sebagian sisanya kepada istri dari mendiang pria yang meninggal karenanya. Di malam itu, Rui diserang oleh sekelompok orang suruhan Kyosuke yang belum bisa menerima kenyataan. Rui pun terluka parah di tengah gelapnya malam tanpa tahu kondisinya akan selamat atau tidak. Waktu berlalu, Rui dinyatakan menghilang, sementara Akari terus menangisi kepergiannya. Hingga suatu ketika Akari bertemu dengan suster gereja. Dan akhirnya dia tahu bahwa kekasihnya itu berkaitan dengan kecelakaan yang menimpanya di masa lalu. Dengan sisa ingatan yang dia miliki, Akari berusaha membuat patung wajah Rui. Namun ternyata itu tidak mudah. Hatinya hancur. Akari tidak pernah tahu seperti apa seseorang yang telah membantu dan mencintainya dengan tulus. 2 tahun kemudian, Akari berusaha melakukan yang terbaik untuk melanjutkan hidupnya. Dia membuka toko dan menjual berbagai macam keramik buatannya sendiri. Dia juga memanfaatkan keahlian memijatnya untuk menjadi relawan di rumah sakit. Di
Di satu kesempatan, Akari datang ke rumah sakit untuk memecat pasien, dan di saat itulah dia bertemu dengan Rui yang ternyata berhasil bertahan hidup. Identitas barunya adalah Yodai Takahashi, dan Akari memecatnya tanpa tahu bahwa dia adalah kekasihnya yang telah lama pergi. Sementara itu, Rui hanya bisa diam dan menahan rasa kesedihannya sembari memegang batu pantai yang selalu dia simpan. Waktu berlalu, Rui akhirnya pulih, namun cedera kaki yang dia terima membuatnya harus menggunakan tongkat. Suatu ketika, Rui melihat Akari dan anjingnya yang kini sudah tumbuh besar pergi meninggalkan toko. Rui masuk ke dalam toko, di mana dia melihat kotak musik Akari, dan itu membuatnya teringat dengan kenangan masa lalu. Setelah membeli salah satu barang di toko tersebut, Rui pergi, dan tidak lama dari itu anjingnya yang bernama Suku datang menghampirinya. Tentu saja dia ingat siapa pemiliknya, tetapi Akari hanya ingat bahwa dia itu adalah salah satu pasien yang ada di rumah sakit. Ketika Akari kembali ke toko, dia mendengar cerita dari pegawainya bahwa kotak musik yang dia pajang membuat seorang pria menangis. Akari bertanya, apakah pria tersebut menggunakan tongkat? Iya, jawab pegawainya dengan heran. Saat itulah Akari menyadari bahwa pria sebelumnya adalah Rui, kekasihnya yang telah lama pergi. Akari dengan cepat pergi mencari Rui sebelum akhirnya dia teringat dengan pantai yang pernah dia kunjungi bersamanya. Untunglah Akari menemukannya tepat sebelum dia menenggelamkan dirinya ke laut dengan putus asa. Akari menghampirinya dan berkata bahwa bukan di sini tempatmu untuk pulang. Film ini berakhir ketika Rui menyadari bahwa tindakannya salah, dan dia akhirnya kembali untuk melanjutkan hidupnya bersama Akari. Dan film pun selesai. Begitulah alur cerita film dari Your Eyes Style tahun 2020. Film ini termasuk kategori romance yang emosional dan menyayat karena mengangkat tema pengorbanan, penyesalan, dan cinta yang menyembuhkan luka. Pesannya sederhana dari film ini adalah kadang orang yang paling terluka justru mampu memberikan cahaya bagi satu sama lain. Dan cinta yang tulus adalah ketika kita ingin melihat orang yang kita sayangi bahagia meski harus berkorban. Oke guys, kalau kamu punya saran mau bahas film apa, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan bye bye.